Silakan. Sudah? Selamat siang Bu Tresmi. Selamat siang Pak Baso. Apa kabar? Silakan duduk Pak Baso. Alhamdulillah baik Bu. Maaf sebelumnya ini saya mengganggu waktu istirahatnya Bu Tresmi. Oh, tidak apa-apa. Ada apa ini Pak? Sepertinya saya lihat Pak Baso agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, sebenarnya saya mau cerita ke Ibu karena saya pikir Ibu Tresmi bisa bantu saya. Oh, dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin berdiskusi dengan Ibu terkait dengan keadaan murid-murid saya. Oh, begitu. Kira-kira dalam diskusi ini apa yang Pak Baso harapkan? Saya berharap Ibu Tresmi bisa memberikan solusi dan pemecahan masalah atas apa yang saya alami terkait dengan keadaan murid saya yang tidak mau mengerjakan tugas. Mungkin Ibu Tresmi bisa bantu. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, masalahnya apa ya, Pak? Mungkin Bapak bisa menceritakannya kepada saya. Begini Bu, akhir-akhir ini murid saya terkadang tidak mau mengerjakan tugas. Dari 21 siswa itu terkadang ada 5 sampai 10 siswa yang tidak mau mengerjakan tugas sama sekali. Oh ya, apakah masalah ini terjadi untuk semua mata pelajaran atau hanya pelajaran tertentu saja ya, Pak? Tidak semua mata pelajaran sih Bu, jadi hanya pada mata pelajaran tertentu saja. Oh, kalau boleh tahu, mata pelajaran apa ya, Pak? Uh, Mereka seperti itu pada mata pelajaran matematika Bu. Begini Pak, kira-kira apa yang Bapak lihat keadaan siswa Bapak pada saat belajar matematika ya pada waktu itu? Kalau mereka belajar matematika itu ya Bu, mereka kebanyakannya diam saja dan kurang aktif dalam pembelajaran, begitu Bu. Oh, maaf ya Pak sebelumnya. Memangnya selama ini bagaimana cara Bapak mengajar matematika ya? Selama ini saya biasanya meminta siswa untuk membuka buku paket, kemudian mereka meminta membacanya, kemudian saya menjelaskan materinya, setelah itu saya mengadakan tanya jawab, seperti itu Bu. Terus bagaimana respon murid-murid Bapak ketika diajar dengan metode seperti itu ya Pak? Ya, ada 2 atau 3 yang merespon pertanyaan saya, tapi kebanyakannya mereka hanya diam dan kurang bersemangat begitu. Oh, jadi begitu permasalahan yang Bapak alami. Murid-murid kurang aktif dalam pembelajaran matematika. Kemudian cuma ada beberapa siswa yang bisa aktif ya, Pak. Ya, betul sekali begitu, Bu. Kira-kira apa ya solusinya? Memangnya maaf ya, Pak, sebelumnya selama ini upaya-upaya apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut ya, Pak? Selama ini saya sering mengingatkan mereka di depan kelas akan tugas yang mereka harus kerjakan dan juga saya sering mengingatkannya melalui pesan WA. Tapi tetap saja mereka begitu keadaannya. Oh, begitu ya, Pak. Tapi hasilnya tetap sama ya, Pak, meskipun sudah diingatkan. Ya, Eh, Kemudian tadi Bapak juga bercerita bahwa proses pembelajaran Bapak sudah melakukan ada metode cerita, metode tanya jawab, tapi hanya beberapa siswa saja ya Pak yang merespon. Eh, apakah Bapak ini sudah pernah merefleksi pembelajaran matematika atau mungkin Bapak punya langkah-langkah ke depannya untuk meningkatkan semangat belajar siswa? Bagaimana, Pak? selama ini saya memang jarang melakukan refleksi pembelajaran, Bu. Mungkin saya harus merubah metode pembelajaran saya yang lebih menarik, ya Bu, agar
murid-murid bersemangat dalam mengikuti pelajaran matematika, misalnya menampilkan video pembelajaran supaya mereka bisa memahami dengan mudah. Ya, bagus sekali, Pak. Itu merupakan langkah yang sangat bagus untuk Bapak lakukan. Mungkin selama ini Bapak cuma bercerita, cuma bertanya jawab. Mungkin metode seperti ini membuat siswa Bapak merasa jenuh. Oh ya, mungkin sekali seperti itu. Mungkin dengan metode yang saya gunakan selama ini belum mampu membangkitkan semangat belajar murid di kelas dan belum berpihak pada murid, sehingga berpengaruh pada bagaimana penyelesaian tugas yang saya berikan karena mereka tidak memahami, mereka tidak mengerjakannya seperti itu. Ya, betul sekali, Pak. Jadi, apa ya rencana Bapak ke depannya? Setelah ini saya akan merefleksi pembelajaran matematika yang selama ini saya lakukan. Saya akan mungkin menggunakan alternatif-alternatif metode pembelajaran yang menarik dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi agar murid bisa aktif dan bisa mengerjakan tugas sesuai dengan minatnya dan kesiapan belajarnya. Saya pikir seperti itu. Wah, itu langkah yang bagus sekali, Pak. Itu langkah yang tepat, dan saya sangat setuju dengan langkah yang akan Bapak ambil. Ya, alhamdulillah sekarang saya lega, Bu, karena saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami. Eh, nah, dari diskusi kita ini, komitmen apa yang akan Bapak lakukan ke depannya nanti? Saya akan berusaha melakukan metode pembelajaran yang menarik bagi murid saya. Juga akan menyediakan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan guna memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut. Bukan cuma hari ini, tapi untuk selamanya, saya pikir begitu. Hebat sekali, Pak. Semoga Bapak bisa melaksanakan tugas pembelajaran dengan baik ya, Pak. Ya, terima kasih banyak Bu Tresmi untuk waktunya dan telah membantu saya untuk menemukan solusi atas permasalahan di kelas saya. Iya, Pak, sama-sama. Kita kan di sini untuk saling berbagi. Ya, sekali lagi terima kasih Bu dan selamat sore. Iya, sama-sama, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Baso. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Tresmi. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Pak. Maaf sedikit mengganggu waktu Bapak. Oh, tidak apa-apa Bu. Silakan. Ada apa Bu? Ada sesuatu yang mau dibicarakan ini? Atau ada yang Iya, Ibu mau Pak. ceritakan? Iya, Pak. Begini, Pak Baso. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar saja? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik Bu Tresmi. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi itu? Begini Pak, baru saja saya mendapat teguran dari kepala sekolah terkait laporan pengawas pada waktu supervisi saya mengajar tadi Pak. Pengawas sekolah tampak keberatan ketika saya mengajar, tetapi tidak menggunakan buku teks. Pada saat itu saya mengajar dengan menggunakan sumber lain Pak. Tetapi Pak Pengawas mengingatkan kalau sebaiknya saya juga menggunakan buku teks. Tapi saat itu saya punya pendapat sendiri Pak. Saya mengatakan bahwa
saya mengajar tetap pada mengacu pada kurikulum yang ada. Tapi tampaknya Pak Pengawas tersinggung, Pak, dan membuat laporan kepada kepala sekolah. Begitu, Pak. Oh, begitu, Bu. Terus kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu memang tidak menggunakan buku teks tersebut? Sebenarnya saya sudah terbiasa, Pak, dengan cara seperti itu. Dan materi-materinya pun saya sudah kuasai. Jadi saya tidak menggunakan buku teks, Pak. Oh, seperti itu. Terus menurut Ibu, apa kelebihan yang Ibu rasakan saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi. Kemudian ini merupakan implementasi Merdeka Mengajar kan, Pak? Kalau boleh tahu, pada saat mengajar itu Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, Pak. Misalnya saya menampilkan video pembelajaran dari YouTube, kemudian saya mencari artikel-artikel di internet, seperti itu, Pak. Jadi menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi pada murid? Eee, Kalau saya pikir-pikir, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, Pak. Bahkan ini bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplor Betul. materi pembelajaran. Ya, Begitu, Pak. saya setuju dengan Ibu eh, bahwa semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Semakin banyak yang digunakan juga akan semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya sih, Pak, yang pertama saya akan menghadap kepada kepala sekolah untuk menyampaikan permintaan maaf saya kepada Pak Pengawas karena apa ya, Pak, saya merasa sudah membuat Pak Pengawas itu kecewa. Kemudian yang kedua, saya berpikir untuk bertemu langsung dengan Pak Pengawas, Pak, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, begitu, Pak. Terus apa yang akan Ibu nanti sampaikan kepada Bapak Pengawas? Hmm, saya akan mengatakan kepada Bapak Pengawas kalau saya akan mengajar menggunakan berbagai sumber yang ada, di antaranya buku teks, kemudian mencari referensi di internet, misalnya video pembelajaran, kemudian mencari materi-materi yang sesuai di internet, Pak. Ini kan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid saya yang berbeda-beda, Pak. Seperti itu. Ya, saya rasa bagus sekali rencana Ibu. Terus apa komitmen yang Ibu akan lakukan terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar. Kemudian saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan tanpa ada paksaan sedikit pun. Kemudian saya juga akan menyerahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya karena pastinya murid-murid saya pun memiliki kemampuan dan minat yang berbeda-beda, Pak, seperti itu. Wah, bagus sekali tuh, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya, Bu. Terima kasih ya Pak Baso untuk waktunya, untuk sharing kepada saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa kita ya Pak. Ya, amin. Sama-sama, Bu. Semoga kita bisa saling berbagi, khususnya memecahkan masalah dalam konteks pembelajaran kita. Terima kasih Iya. sebelumnya. Ya, sekali lagi terima kasih ya Pak. Selamat siang Pak Ya, Baso. sama-sama. Selamat Ya, siang, Bu Tresmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.